Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Albert Christian. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Handayani Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konstitusi, salah satu materi yang ada pada mata kuliah kewarganegaraan. Jadi, langsung saja kita mulai ya. Oke, konstitusi. Secara etimologis, kata konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio, yang berarti menetapkan, menentukan, atau menyusun. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi diartikan sebagai seperangkat aturan hukum dasar yang mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hubungan antara negara dengan warga negara, serta hak-hak dasar individu. Kemudian, ciri-ciri pelaksanaan konstitusi yang demokratis. Yang pertama, pemilu yang jujur dan adil atau yang disebut luber dan juga jurdil. Keterbukaan pemerintah terhadap publik, kebebasan sipil dijamin, kekuatan hukum berlaku setara bagi semua, adanya sistem check and balances, peran aktif masyarakat dalam kebijakan publik, serta penegakan HAM secara konsisten. Kemudian, perubahan konstitusi di Indonesia dan beberapa negara. Perubahan konstitusi atau yang biasa kita sebut dengan amandemen adalah tindakan mengubah sebagian atau seluruh isi dari konstitusi suatu negara, baik berupa pasal, struktur, maupun prinsip dasar. Nah, perubahan konstitusi di Indonesia. Sejak kemerdekaan pada 1945, Indonesia telah menggunakan beberapa konstitusi seiring dengan dinamika politik dan pemerintahan. Jadi yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. UUD 1945 bersifat singkat dan fleksibel dengan 37 pasal dan belum terlalu rinci. Kemudian yang kedua itu Konstitusi RI 1949 yang mana diberlakukan mulai 27 Desember 1949 sebagai hasil perjanjian konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda. Indonesia berbentuk negara federal dengan 16 negara bagian dan 1 daerah federal. Kemudian UUD 1950 atau kepanjangannya Undang-Undang Dasar Sementara mulai diberlakukan pada 17 Agustus 1950 setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. UUD 1950 bersifat sementara sambil menunggu terbentuknya konstitusi tetap hasil sidang konstituante. Namun, sidang konstituante untuk merumuskan UUD tetap mengalami jalan buntu dan tidak mencapai kesepakatan. Kemudian yang keempat itu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Karena konstituante gagal menetapkan konstitusi baru, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pertama, pembubaran konstituante, kedua, tidak berlakunya UUD 1950, dan yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu sistem pemerintahan cenderung menjadi otoriter. Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin yang kemudian dilanjutkan oleh Soeharto dengan Orde Baru yang sentralistik dan juga represif. Kemudian yang kelima itu amandemen UUD 1945. Setelah reformasi tahun 1998 dilakukan 4 kali amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 yang disahkan oleh MPR dalam sidang tahunan antara tahun 1999 hingga tahun 2002. Oke, kita masuk ke penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi. Meskipun masa reformasi membawa banyak kemajuan dalam demokrasi dan konstitusi, penyimpangan tetap bisa terjadi dalam bentuk yang lebih halus dan juga tersembunyi. Contohnya, seperti pembuatan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya dalam kasus revisi UU KPK yang perlemah lembaga tersebut. Kemudian tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi, padahal bersifat final dan juga mengikat. Ini mengindikasikan lemahnya komitmen pada konstitusi. Kemudian penyelewengan kekuasaan oleh pejabat publik seperti penggunaan anggaran tanpa transparansi dan akuntabilitas, padahal konstitusi menjadi prinsip keterbukaan. Kemudian yang terakhir, pelemahan terhadap lembaga pengawasan seperti KPK, Ombudsman atau Komnas HAM yang melemahkan sistem check and balance-nya.
Dampaknya, kepastian hukum menjadi lemah, kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan menurun, dan prinsip negara hukum menjadi terancam. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Keberadaan konstitusi tidak hanya menjadi landasan formal bagi jalannya pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam menjaga keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.